Dalam beberapa dongeng buhun yang ada di masyarakat Sunda, dahulu sekitar tahun 600-an, Kuta disebut dengan Nagara Burung atau daerah yang batal menjadi ibu kota kerajaan Galuh yang dinamai Kuta Pandak oleh Prabu Ajar Sukareseng atau Prabu Galuh. Kampung adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, merupakan sebuah kampung yang berdiri sebagai bukti warisan adat dan tradisi kuno yang abadi. Nama Kuta diambil dari bahasa Sunda yang berarti tembok atau tebing, karena letaknya yang berada di lembah curam dan dikelilingi oleh perbukitan seperti tebing-tebing yang tinggi. Dalam beberapa dongeng buhun yang ada di masyarakat Sunda, dahulu sekitar tahun 600-an, Kuta disebut dengan Nagara Burung atau daerah yang batal menjadi ibu kota kerajaan Galuh yang dinamai Kuta Pandak oleh Prabu Ajar Sukareseng atau Prabu Galuh. Dalam wawacan Sajarah Galuh yang ditulis oleh Eds. Ekajati, ternyata kisah Nagara Burung Kampung Kuta memiliki keterkaitan dengan legenda Ciungwanara, di mana dikisahkan Prabu Galuh mempunyai dua orang istri, yaitu Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyet. Pada saat Prabu Galuh pergi bertapa, Dewi Naganingrum sedang mengandung. Namun usai melahirkan, Dewi Pangrenyet menukar bayinya dengan seekor anak anjing dan kemudian dihanyutkan ke Sungai Citandui. Adapun bayi yang dibuang ke Sungai Citandui itu kemudian ditemukan oleh Aki Bagalantrang di depan Badurun tempat menangkap ikannya. Kemudian bayi itu dipungut dan diasuh oleh Aki Bagalantrang hingga remaja, lalu diberi nama Ciungwanara. Pamali di Kampung Kuta. Bagi masyarakat luar, perlu diketahui beberapa pantangan atau pamali yang diterapkan di Kampung Kuta ini, terutama bagi yang hendak berkunjung. Dusun Menawan ini dihuni oleh masyarakat yang masih memegang kuat kearifan lokal dan memegang teguh prinsip silih asih, silih asar, dan silih asuh yang berarti saling mengasihi, saling mengasuh, dan saling mengingatkan. Di sini juga menyimpan banyak hal unik, termasuk serangkaian larangan atau pantangan yang disebut juga dengan pamali untuk mengatur tatanan kehidupan sehari-hari penduduknya dan menjaga keseimbangan alam terutama kelestarian mata air dan pohon aren sebagai sumber kehidupan mereka. Masyarakat kampung ini percaya, jika ada yang melanggar aturan larangan tersebut maka akan datang malapetaka menimpa dirinya, seperti jatuh sakit bahkan meninggal. Pembatasan ini mulai dari tindakan biasa seperti larangan menggunakan alas kaki, meludah hingga hal-hal yang lebih mendalam seperti penguburan orang yang meninggal. Berfungsi sebagai fondasi keharmonisan keberadaan desa, menumbuhkan keseimbangan dan ketenangan baik dalam dimensi fisik maupun spiritual. Dengan mematuhi pedoman yang sudah ada sejak lama ini, warga kampung adat Kuta menjaga kesucian warisan budaya mereka dan menjamin kelestarian identitas budaya khas mereka. Memiliki luas area 185.192 hektar, Kampung Kuta memiliki area hutan belantara yang disebut Liwuyung Gede, yang oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai hutan keramat dan memiliki sejumlah pantangan yang harus diikuti. Di antaranya tidak boleh menggunakan alas kaki alias harus nyekar di dalam kawasan hutan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar tidak tercemar. Tidak boleh memperlihatkan hal yang bersifat duniawi seperti perhiasan
dan hal-hal mewah lainnya, dan tidak boleh merusak ekosistem hutan seperti melakukan pembakaran. Selain itu, ada aturan yang berlaku dalam pembuatan hunian rumah. Masyarakat Kampung Kuta membangun rumah panggung yang atapnya terbuat dari jerami atau ijuk. Dengan bahan bangunan terbuat dari bambu dan kayu, tidak boleh menggunakan tembok dengan bentuk persegi panjang. Tidak boleh membentuk huruf U. Rata-rata rumah di kampung ini hanya 2 deret dan tidak lebih dari 4 deret. Pembuatan sumur, kamar mandi termasuk jamban pun dilarang. Warga yang hendak mandi, cuci, kakus harus menggunakan kamar mandi umum yang biasanya menyatu dengan kolam ikan warga. Air yang digunakan berasal dari mata air yang mengalir melalui pancuran. Kampung Kuta saat ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Wisatawan mulai banyak datang ke kampung ini sejak tahun 2002. Setelah kampung tersebut mendapat penghargaan Kalpataru, wisatawan yang datang tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Selain kearifan lokal yang dimiliki, di Kampung Kuta juga kita bisa melihat pembuatan gula aren yang masih tradisional. Selain itu juga, sebelum tanggal 25 bulan Safar pada kalender Islam, dilaksanakan upacara adat Nyangku. Pada upacara tersebut, ditampilkan berbagai kesenian asli Kampung Kuta seperti pagelaran ronggeng tayub, gondang buhul, mengarak dongdan yang digotong oleh 2 orang yang membawa peralatan upacara seperti kupat sasajen, kirai dan ijuk. Makna upacara ini adalah untuk menjaga tradisi dan menyambut bulan Maulud, serta sebagai ajang silaturahmi antar warga.